Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Siwar TV. Mahfud Mujiaman panik, libatkan HTI, merusak demokrasi. Ditulis oleh Alifur Rahman dari sibar.com. Pilkada Surabaya sejatinya menyajikan dua calon baru. Tidak ada petahana karena Bu Risma sudah tidak maju lagi. Tapi nuansanya seolah-olah Eri Cahyadi adalah petahana yang kini ditantang Mahfud Arifin. Sebenarnya Mahfud sempat mencoba memainkan narasi yang mirip setelah Risma kini Mahfud. Tapi nampaknya narasi Eri Cahyadi penerus Bu Risma sudah terlalu kuat di masyarakat Surabaya, sehingga Mahfud Arifin menyerah dan berbalik arah menyerang. Tak heran dalam 2 kali debat yang sudah digelar, Mahfud Arifin selalu menjelek-jelekan Bu Risma. Begitu juga dengan pendukungnya. Maka wajar kalau relawan Mahfud tidak berani lagi masuk ke ganggang sempit, karena rawan disoraki oleh mayoritas pemilih Risma. Masyarakat Surabaya jelas sangat menyukai Risma, maka ketika Mahfud menyerang Risma, masyarakat spontan bereaksi. Tapi lucunya, kejelekan Risma itu mudah dipatahkan. Seperti kali yang disebut kotor, ternyata bersih. Atau saat tim Mahfud protes soal penutupan Gang Doli, seolah setelah berkuasa tempat prostitusi terbesar se-Asia tersebut akan kembali diaktifkan. Nyatanya membawa blunder pada elektabilitas Mahfud. Entah siapa tim penasehat atau konsultan politik yang melayani Mahfud Arifin, tapi jelas secara kalkulasi politik Mahfud sudah salah langkah. Risma memenangkan Pilkada Surabaya dengan 86% suara. Jadi secara hitungan kasarnya, 86% pemilih itu menyukai Risma. Saya juga gak habis pikir kenapa Mahfud justru menjelek-jelekan Risma, yang artinya secara otomatis membuat jarak dengan 86% masyarakat Surabaya. Memang ada yang tidak suka dengan Risma, secara data pilkada itu hanya 14%. Lalu apa untungnya untuk memastikan 14% suara? Bukankah lebih baik tidak menjelek-jelekan Risma, dengan harapan para pemilih Risma bisa memilih Mahfud? Meskipun di Pilkada Surabaya kini terjadi perang survei, tapi pada intinya semua survei mengeluarkan angka yang sama soal kepuasan publik terhadap Risma, mencapai lebih dari 90%. Pertanyaannya, jika lebih dari 90% masyarakat puas dengan kinerja Risma, kenapa Mahfud Arifin justru menjelek-jelekan Risma dengan data-data ngaconya? Akibat salah langkah dan waktu yang sudah mepet, Mahfud dan wakilnya mulai memberi ruang kepada PKS dan HTI untuk terlibat. Nampaknya ini jalan darurat dan panik, karena survei elektabilitasnya sudah terpaut cukup jauh dari Eri Cahyadi. Berharap cara-cara intimidasi dan SARA yang sukses di Jakarta juga berhasil diterapkan di Surabaya. Mungkin PKS dan HTI punya masa yang loyal, terutama HTI. Diharapkan mampu menjadi kejutan dengan mengubah orang yang anti-demokrasi ikut turun memberikan suaranya untuk Mahfud. Tapi masalahnya, dalam sejarah panjang pilkada, pemilu dan pilpres, Surabaya adalah kota pahlawan. Kota nasionalis yang alergi dengan intoleransi, rasis, dan khilafah. Masyarakat Surabaya itu anti dengan PKS, HTI, FPI, dan sejenisnya. Maka aneh kalau Mahfud justru menggunakan PKS dan HTI. Sementara Eri Cahyadi begitu dekat dengan NU, beragam organisasi NU turut mendukung Eri secara terbuka. Bahkan menurut banyak kalangan, Eri Cahyadi merupakan bagian dari keluarga besar pesantren Sidosermo, salah satu pesantren tua di Surabaya bernama Ampel dan Peneleh. Ragam cara, dari mulai mendengar misi ke depan, sampai acara doa bersama kerap dilakukan oleh tim Eri bersama organisasi sayap NU. Bagi saya, secara kalkulasi politik, Eri Cahyadi sudah unggul dari Mahfud. Baik dari sisi elektabilitas, komunikasi posisi pertahanan dan penantang, dukungan partai dan preferensi organisasi keagamaan. Tapi saya cukup menyayangkan kenapa dalam Pilkada Surabaya harus melibatkan HTI dan cara-cara PKS yang intoleran, memecah belah dan sara dengan kampanye SARA. Mestinya Mahfud sebagai mantan Kapolda sadar betul betapa polarisasi terjadi di masyarakat karena langkah politik ala PKS dan HTI. Mestinya polisi macam Mahfud tahu bahwa efek kampanye akan berlangsung lama. Kita bisa lihat bagaimana provokasi, fitnah dan kampanye SARA yang dibawa Prabowo pada tahun 2014 sampai hari ini masih sangat melekat di sebagian masyarakat kita. Pertanyaannya, apakah Mahfud mau mengulangi kesalahan sejarah demokrasi di Surabaya yang asal menang, kalah pun bisa ngerecokin sampai 5 tahun mendatang?
lalu maju lagi dan membuat polarisasi semakin tajam? Sebagai mantan Kapolda, polisi, mestinya Mahfud paham dengan standar menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siward TV pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.